Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan senyawa ion dengan senyawa kovalen. Oke ya, materi ini nggak banyak ya, simple aja kita bahas, hanya perbandingan sifatnya aja. Jadi nanti ketika di materi-materi selanjutnya kalian menemukan ada senyawa ion dan ada senyawa kovalen, nanti kalian bisa tahu, oh ini sifatnya, sifat senyawa ion, sifat senyawa kovalen. Oke, kalau senyawa ion ini adalah senyawa yang ikatannya ionik. Nah, jadi kalau ada satu senyawa yang berikatan ionik, ini senyawanya adalah senyawa ion ya, atau senyawa ionik, sama aja. Lalu kalau senyawa kovalen ini adalah senyawa yang ikatannya adalah kovalen. Nah, ikatan kovalen, mau kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, atau koordinasi, nah itu semuanya masuk ya ke dalam senyawa kovalen. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara senyawa ion dengan senyawa kovalen ya secara sifat. Ini yang pertama adalah di titik leleh dan titik didih. Untuk senyawa ion, ini titik leleh dan titik didihnya tinggi. Ya, untuk senyawa ion titik leleh titik didih dan titik lelehnya tinggi, sedangkan untuk senyawa kovalen titik leleh dan titik didihnya rendah. Kenapa seperti itu? Karena beda di gaya tarik menarik antar molekulnya. Ketika di senyawa ion ya, di struktur senyawa ionik itu gaya tarik menarik antar molekulnya kuat. Ya, meskipun gaya tarik ikatan antar atomnya itu dia tidak ada ikatan kan ya, hanya ada dua ion yang berdekatan ya, hanya gaya elektrostatik gitu. Jadi sangat mudah untuk nanti misalnya ada pelarutan gitu ya, ada masuk pelarut, itu nanti ionnya akan berpisah gitu. Itu kalau senyawa ion, tapi gaya tarik menarik antar molekulnya kuat, makanya titik didihnya dan titik lelehnya tinggi. Sedangkan di senyawa kovalen itu kebalikannya, karena gaya tarik menarik antar molekulnya lemah, tapi ikatan antar atomnya itu kuat. Jadi ikatan antar atom dalam senyawa kovalen itu kuat, maka titik leleh dan titik didihnya rendah karena gaya tarik menarik antar molekulnya itu lemah. Antar molekul maksudnya apa? Misalnya ada misalnya ada CH4 dengan CH4. Nah, ikatan antara CH4 dengan CH4-nya ini lemah. Tapi antara C dengan H di dalam satu CH4 ya, ini saya tuliskan, ini CH4, nanti di sini ada CH4 lagi gitu. Nah, ini antar CH4 dengan CH4 ini gaya tarik menarik antar molekulnya lemah, tapi ikatan C dengan H, ini kan ada 4 ikatan C dengan H ya, ini merupakan ikatan yang sangat kuat tuh. Lalu yang kedua adalah perbedaan kelarutannya gitu. Kalau untuk senyawa ionik ini larutnya dalam pelarut polar, contohnya air, tapi tidak larut dalam pelarut yang non polar, contohnya klorofom. Kalau senyawa kovalen larutnya justru dalam senyawa kovalen polar ya, larutnya dalam pelarut non polar. Nah, mengapa seperti ini? Ya, larut dalam pelarut polar untuk ion, sedangkan senyawa kovalen ini larutnya dalam pelarut non polar. Karena dalam konsep pelarutan itu ada prinsip like dissolve like. Ya, jadi suatu senyawa hanya bisa larut di dalam pelarut yang kepolarannya mirip dengan kepolaran senyawa tersebut. Makanya ada prinsip like dissolve like. Kenapa akhirnya senyawa ion larutnya dalam pelarut polar? Karena senyawa ion itu polar. Nanti kita akan bahas tentang kepolaran senyawa. Sedangkan kalau senyawa kovalen ini rata-rata adalah senyawa non polar. Ya, meskipun ada senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar tuh, makanya di sini sebagian larut dalam pelarut polar, sebagian lagi larut dalam pelarut non polar ya. Tapi untuk air ya, itu senyawa kovalen hampir tidak ada yang larut dalam air ya, untuk kalau pelarut polarnya adalah air. Tapi kalau pelarut polarnya ini dari senyawa kovalen polar, misalnya ada metanol, ada etanol, nah itu baru bisa larut. Jadi sebagian larut dalam senyawa kovalen yang polar, sebagian lagi larut dalam pelarut yang non polar, gitu, dari senyawa kovalen non polar. Nanti kita akan bahas banyak di kepolaran senyawa ya, kenapa bisa ada like dissolve like ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kepolaran senyawa. Lalu wujudnya.
Untuk senyawa ion pada suhu kamar wujudnya padat, ya. Sedangkan kalau senyawa kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalnya H2, CO2, lalu O2, itu kan semua dalam suhu kamar. Suhu kamar itu maksudnya adalah di suhu sekarang yang kita gunakan gitu. Suhu udara normal itu suhu kamar, ya. Biasanya kalau untuk suhu kamar pada percobaan pada di laboratorium itu dikondisikan 25 derajat Celcius. Tapi kalau di Indonesia ya, apalagi di Bojongkulur, daerah dekat-dekat Bekasi, itu nggak mungkin 25 derajat Celcius, pasti di atas 29 sampai 30 tuh. Nah, itu suhu kamar. Nah, ada yang wujudnya gas, ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang gas contohnya H2, CO2, O2 ya, kita hirup, itu wujudnya gas. Sedangkan kalau H2O, HCl itu wujudnya cair. H2O itu air ya. Ini H2O ini air kan. Air kata-kata wujudnya cair ya, meskipun bisa juga dalam gas, bisa juga dalam wujud padat. Dan ada juga senyawa kovalen yang wujudnya padat pada suhu kamar, misalnya SiO2. SiO2 ini silikat, biasanya di pasir ya. Ini wujudnya. Tapi kalau senyawa ion ini kata-kata wujudnya adalah padatan. Lalu selanjutnya adalah dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik untuk senyawa ionik, tetapi dalam bentuk padatan, dalam bentuk larutan dan leburan ya, itu bisa menghantarkan arus listrik, tapi kalau padatannya nggak bisa menghantarkan arus listrik. Di sini yang membedakan antara senyawa ionik dengan logam. Nah, senyawa yang berikatan ionik dengan ikatan logam. Kalau ikatan logam justru dalam padatannya bisa menghantarkan arus listrik. Tapi kalau senyawa ion dalam bentuk larutan dan leburannya aja yang bisa menghantarkan listrik, tapi padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, kenapa seperti ini? Karena harus dalam bentuk ion. Ya, harus dalam bentuk ion. Nah, kalau dalam mau bentuk ion misalnya NaCl ya, NaCl itu dalam bentuk Na+ sama Cl-. Ini ketika dilarutkan di dalam air. Tuh, baru bisa dalam bentuk Na+ dan Cl-. Baru senyawa ion ini dapat menghantarkan arus listrik. Tapi kalau masih padatan garam ya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Lalu untuk kovalen, senyawa kovalen ini sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya HCl. Jadi HCl ini adalah senyawa kovalen karena H meskipun ada di golongan 1A tapi bukan logam. Ya, H bukan logam. Lalu kita hapus dulu ya. Jadi H ini bukan logam meskipun ada di golongan 1A, karena golongan 1A kan kata-kata logam ya, kecuali H. H itu non logam. Nah, lalu sebagian tidak dapat menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan, misalnya Cl2. Jadi rata-rata senyawa kovalen itu tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali senyawa kovalen polar, misalnya HCl. Ini karena HCl ini salah satu asam kuat, nanti kita akan bahas di larutan elektrolit dan non elektrolit. Itu ada larutan-larutan yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, itu aja perbandingan antara sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. 4 poin ini silahkan kalian catat, kalian ingat-ingat. Nanti ke depannya kita akan banyak menggunakan sifat ini. Jadi di depan nanti saya tidak akan kasih tahu lagi, oh ini senyawa ion, oh ini senyawa kovalen, sifatnya seperti ini. Tidak ada seperti itu lagi, tapi kalian udah tahu, oh ini ikatannya ion, berarti sifatnya sifat-sifat senyawa ionik. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Larutnya di mana, lalu apakah bisa menghantarkan listrik atau enggak, itu nanti kalian harus dengan otomatis bisa memahami itu sendiri. Oke, silakan dicatat. Kalau ada yang bingung boleh tanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.